Presiden Prabowo Subianto menyinggung tentara dan polisi yang dinilai gagal dalam memperoleh kepercayaan publik. Presiden Prabowo menyentil TNI dan Polri agar dapat bekerja maksimal untuk kepentingan rakyat. Lantas, apa makna pernyataan Presiden Prabowo tersebut? Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia harus selalu mawas diri dan selalu mengoreksi diri. Menurut Prabowo, TNI Polri memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan dan sebagai penegak hukum. Untuk itu Prabowo mengharapkan para pimpinan TNI Polri harus menjadi pemimpin yang baik karena telah diberikan kepercayaan yang besar oleh rakyat. Prabowo kemudian mengingatkan TNI Polri untuk selalu berada di tengah rakyat dan turut serta dalam upaya membangun bangsa. Saya tekankan mereka harus menjadi pemimpin yang baik. Saya ingatkan bahwa mereka diharapkan oleh rakyat. Mereka diberi kepercayaan yang besar oleh rakyat. Rakyat yang membiayai TNI dan Polri. TNI dan Polri harus mengayomi rakyat, harus melindungi rakyat. Dan saya tentunya minta TNI dan Polri, kita semua selalu mawas diri, selalu mengoreksi diri, selalu menertibkan diri, selalu menjaga disiplin. Dan saya tekankan mereka harus selalu di tengah-tengah rakyat. Pernyataan Prabowo disampaikan saat menghadiri pembukaan Rapim TNI Polri 2025 yang mengusung tema Sinergisitas TNI Polri guna mendukung terwujudnya Astacita. Peringatan dari Presiden Prabowo terjadi di saat sejumlah kasus yang melibatkan oknum TNI dan Polri yang ramai di tengah masyarakat. Lantas apa makna yang ingin disampaikan Presiden Prabowo? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, dalam pidatonya Presiden Prabowo menyinggung tentara dan polisi yang dinilai gagal dalam memperoleh kepercayaan publik. Prabowo mengkritik atas kinerja TNI dan Polri. Menurut Prabowo, ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisinya yang gagal. Ya, lalu apa makna pernyataan Prabowo tersebut? Lantas apa langkah dan target Presiden Prabowo ke depannya? Sudah bersama kami Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin dan juga Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto. Selamat petang Mas Bambang, Kang Ujang. Selamat petang. Saya ingin ke Kang Ujang dulu deh. Sebenarnya apa sih maksud dari pernyataan Presiden ini? Kan disampaikannya juga agak sedikit lebih kencang gitu lah daripada biasanya. Ya, kalau saya sih melihat tidak ada kata-kata pernyataan gagal dari Pak Presiden. Yang ada adalah bagaimana sebenarnya menyemangati TNI Polri agar bekerja lebih baik lagi. Karena TNI Polri ini kan wajah kedaulatan, wajah keadilan, wajah keamanan, itu ada di situ. Oleh karena itu Pak Presiden dengan tegasnya mengingatkan sama-sama semua jajaran TNI dan Polri untuk sama-sama bekerja untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Itu poin penting dari pidato beliau. Jadi kalau kita baca tidak ada istilah gagal. Tadi yang gagal itu soal kalau TNI-nya gagal, ya negara gagal. Tapi tidak ada istilah TNI gagal dalam menjalankan tugasnya. Tidak juga Polri gagal dalam menjalankan tugasnya. Yang disampaikan oleh Pak Presiden adalah seandainya gitu TNI Polri-nya gagal, ya gagal negara ini. Tapi secara kinerja dalam evaluasi itu TNI kepercayaannya tinggi. Kepolisian pun meningkat. Jadi dalam konteks kinerja ini semuanya sudah on the track dalam konteks 3 bulan terakhir kepemimpinan Pak Prabowo Gibran. Jadi kami ingin sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh TNI Polri membangun kekompakan sehingga yang satu menjaga keamanan negara, yang satu menjaga pertahanan negara. Sehingga wajah dua institusi itu betul-betul bekerja untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Itu yang ingin kami sampaikan. Baik, ini sebagai pengingat dan penyemangat nih. Apakah Mas Bambang nih setuju dengan pernyataan ini? Atau memang ini ada statement yang memang keras ditujukan untuk TNI dan Polri? Ya, saya melihatnya Presiden sedang melakukan evaluasi selama 100 hari ini terkait dengan kinerja kepolisian maupun TNI. Gitu. Dan pernyataan beliau ini tentu menjadi bahan introspeksi kedua institusi. Gitu. Karena kalau kita melihat dalam 100 hari ini
sebegitu banyak perhatian masyarakat pada dua institusi ini gitu loh. Banyak berbagai problem yang menyangkut institusi ini, baik di kepolisian maupun TNI. Kita tidak usah menyebutkan kasus satu persatu, tapi masyarakat sudah paham semua lah bagaimana pelayanan kepolisian, bagaimana perilaku personel kepolisian maupun perilaku militer seperti itu. Harapannya ke depan memang dengan pernyataan beliau di Rakernas kemarin ini bisa menjadi pemacu ya, pemacu untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan tidak hanya sekedar sampai di pernyataan saja, tetapi ini juga bisa menjadi ultimatum dalam 100 hari ke depan. Kalau Mas Bambang melihatnya ini tidak hanya pernyataan, ini lebih kepada sentilannya dirasakan terlihat begitu ya, karena juga kan nada yang disampaikan agak sedikit tinggi, keras begitu. Ya kalau Pak Prabowo kan mesti gayanya gitu. mesti berapi-api kan seperti itu. Tetapi terlepas dari style beliau, ini adalah warning gitu ya. Warning lah bahwa ke depan 100 hari ke depan ini memang harus ada evaluasi yang lebih besar. 100 hari pertama ini cukuplah untuk memberikan pondasi untuk melakukan langkah-langkah yang lebih besar ke depan seperti itu. Nah, ini yang menarik juga kan bukan cuma statement gagal kalau TNI polisi gagal, negara gagal, tapi kan juga disinggung soal bintang nih. Di pundak itu sampai disinggung tuh, Mas Ujang. Jadi kalau percuma bintangnya banyak, bintangnya tinggi, tapi kalau nggak bisa menyerahkan jiwa saudara untuk rakyat. Nah, ini kan statement-statement keras dari Pak Prabowo sebetulnya. Ya, Pak Prabowo sangat clear ya, sangat tegas dalam konteks ingin membenahi semua institusi, semua kementerian lembaga termasuk TNI Polri. Nah, pernyataan kemarin itu menjadi pintu masuk agar TNI Polri memang berbenah lebih baik lagi dalam konteks kinerjanya. Tadi kalau soal jabatan pangkat bintang itu kan amanah ya. Amanah itu selama ini pejabat tinggi negara kan dianggap ya mohon izin ya banyak yang membelokkan kekuasaannya. Nah itu Pak Presiden mengingatkan gitu. Ketika sudah dikasih bintang, dikasih amanah itu bekerjalah untuk kepentingan bangsa dan negara, termasuk untuk masyarakat Indonesia. Termasuk nyawa pun harus dikorbankan untuk jiwa raganya untuk bangsa Indonesia. Nah itu yang Pak Presiden mengingatkan kepada seluruh pimpinan atau petinggi TNI Polri, memastikan ke depan ini jalannya sama-sama bersama Presiden. Satu komando, satu arah, satu kebijakan, agar memang apa yang diinginkan rakyat, sehingga pemerintah itu berjalan baik, termasuk kinerja kepolisian juga baik, TNI juga baik, maka ya suka tidak suka, senang tidak senang harus berubah semuanya, harus mengevaluasi diri sehingga kinerjanya lebih baik lagi. Apakah ini artinya Presiden juga tidak puas dengan kinerja yang ada saat ini baik dari Polri dan juga TNI? Pak Presiden puas, cuma memang tadi harus ditingkatkan. Ini kan kalau ibarat main bola itu 90 menit pertandingan, Mbak Sira. Ini kan baru 5 menit nih, TNI Polri di bawah kepemimpinan Pak Prabowo baru 5 menit bekerja. Ya sudah cukup kinerjanya baik. Tetapi memang kan ada menit-menit lain yang harus dibuktikan kinerja itu. Termasuk dalam konteks 3 bulan kinerja. Ini kan baru 5% dari 60 bulan kepemimpinan Pak Prabowo Gibran dalam 5 tahun. Gitu ya? Artinya masih ada 57 bulan lagi. Nah TNI Polri ini ke depan harus berbenah dalam konteks untuk bisa mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi lagi dari masyarakat Indonesia. Saya meyakini itu kinerjanya sudah baik, tinggal ditingkatkan lagi. Kalau Kang Ujang nih baik nih, pokoknya TNI polisi baik lah. Wajar dalam posisi beliau, wajar. Memang tugasnya ya. Mas Bambang mungkin dapat diberikan analisisnya. Menurut Mas Bambang evaluasi apa saja yang sebetulnya harus diberikan kepada TNI dan polisi kita? Juga ini kan evaluasi ini untuk kebaikan bersama tentunya. Saya menyitir pernyataan sebelum ke arah ke sana, saya menyitir pernyataan Presiden Prabowo di retret di Magelang yang lalu. Artinya ketika beliau menyebut terkait dengan bintang-bintang dengan pangkat jenderal dan sebagainya seperti itu, dia mengultimatum sebenarnya, mengingatkan di retret kemarin kan sudah menyampaikan ikan busuk karena kepalanya, kan seperti itu. Artinya apa? Bintang-bintang ini bersiko Siapa saja. sih Mas Bambang yang diultimatum? Ya, kepala-kepala bintang lah, seperti itu. Saya kira seperti itu. Makanya ini kalau tidak ada evaluasi secara besar-besaran dengan kepada kepolisian, masih tetap seperti ini dan masyarakat melihat kan, dan seperti yang disampaikan Presiden kemarin kan,
Polri dan TNI ini adalah bagian dari masyarakat gitu loh. Kalau kemudian Polri dan TNI ini tidak bisa melindungi, melayani masyarakat, ya ini akan menunjukkan sebagai negara gagal. Apakah artinya Presiden mengkritisi bahwa jenderal-jenderalnya ini kurang tegas gitu? Kalau tadi dari Kang Ujang kan bilang ini sebenarnya puas-puas saja, bukan tidak puas gitu. Ya, saya melihatnya seperti itu karena Presiden Prabowo ini mantan Kopassus yang sudah dengan kultur komando, dengan ketegasan beliau, ya pernyataan beliau ini secara harfiah bisa dimaknai bahwa ini adalah ultimatum. Kalau kamu nggak tegas, ya sudah selesai seperti itu. Dan beliau dengan memberikan pernyataan yang tegas, yang bombastis malahan. Ini bintang-bintang ini harus segera introspeksi apa yang sudah dilakukan selama 100 hari ini dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo seperti itu. Ya, Kang Ujang, tapi kan berkali-kali Kang Ujang bilang bahwa ini kinerjanya sudah baik kok. Tapi apakah memang juga ada datanya yang menunjukkan bahwa kinerja dari TNI Polri ini memang betul-betul baik? Memang kan lembaga survei sudah merilis, sebagian ada. Kan kita lihat TNI yang paling lumayan cukup tinggi kan, baru Polri ya di bawah itu. Jadi kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh dua institusi ini sudah cukup baik dalam 3 bulan. Tentu masyarakat mungkin melihatnya di masa yang lalu catatan terkait dengan kepolisian mungkin gitu ya. Ini kan banyak catatan sebelumnya, tapi ya ke depan kita perbaiki. Pak Prabowo punya komitmen membangun Indonesia, ya menata Indonesia setahap demi setahap, step by step. Tadi baru 3 bulan, ada 57 bulan lagi. Dan kami yakin gitu dengan pernyataan Pak Prabowo tersebut ya, termasuk rakyat ketika mendukung pemerintah, insya Allah kita akan tata bangsa ini, kita tata TNI Polri, sehingga tadi kinerjanya agar sangat memuaskan, agar sangat baik di mata publik. Karena wajah bangsa ini, ya, wajah negara ini ya salah duanya ada di TNI Polri. Oleh karena itu ya kita jaga TNI Polri-nya, kita lindungi sehingga betul-betul profesionalisnya terjaga. Lalu mengayominya, jiwa mengayominya, jiwa kesetiaannya, loyalitasnya kepada bangsa negara itu juga terjaga. Oleh karena itu kami pemerintah, Pak Presiden tadi mengawal proses perbaikan ya tata kelola di TNI Polri sehingga betul-betul ke depan ya melayani, mengayomi bukan hanya masyarakat tetapi bangsa harus kita jaga, Indonesia harus kita jaga. Nah ini yang diingatkan oleh Pak Presiden dalam pidatonya yang lalu. Kesana sih arahnya kira-kira. Kalau dari Mas Bambang, loud and clear-nya adalah di garis bawahi ini benar-benar ultimatum Kang Ujang. Artinya benar-benar ultimatum atau sebenarnya warning-warning biasa saja. Tapi nanti ya dijawabnya nanti kami hadirkan perbincangan kami selanjutnya usai jeda, tetaplah di Kabar Petang. Dari TNI dan Polri kita adalah tentara rakyat dan polisi rakyat. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kita akan mendengar arahan dari Presiden Prabowo yang mengingatkan pimpinan TNI Polri untuk siap berkorban jiwa dan raga demi rakyat dan negara. Prabowo menegaskan kepada seluruh jajaran pimpinan TNI Polri bahwa rakyat menuntut dedikasi yang tinggi dari mereka. Kita menuntut dari saudara-saudara dedikasi yang sangat tinggi, pengorbanan yang sangat tinggi. Bahkan bisa disebut begitu saudara menerima mandat tersebut, menerima kekuasaan tersebut, saudara-saudara sebenarnya sudah menyerahkan jiwa dan ragamu kepada negara, bangsa, dan rakyat. Pangkat yang saudara sandang, bintang yang saudara sandang, bintang yang ada di pundakmu, itu adalah artinya adalah penghormatan dari rakyat. Penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara. Pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara artinya rakyat mengerti bahwa pada saatnya bila diperlukan saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara.
tanpa ragu-ragu. Kalau saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu arti pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara. Rakyat menyerahkan perlindungan terhadap diri mereka, terhadap masa depan mereka, dan masa depan seluruh bangsa di atas pundak saudara-saudara. Kita lanjutkan dialog kita. Tadi sudah sama-sama mendengarkan ya bahwa dengan sangat tegas begitu ya. Dan tadi Mas Bambang juga bilang ini ultimatum, Kang Ujang. Benar gak sih ada ultimatum terhadap TNI Polri sedemikian kencangnya dari Presiden? Kalau kami membacanya ya bahwa Pak Presiden sangat clear, sangat jelas memang. Bukan ultimatum tetapi memberikan arahan bagaimana TNI Polri bekerja ke depan lebih baik. Itu. Jadi memastikan bahwa institusi yang penting ini, yang sangat luar biasa ini ya, berpihak kepada kepentingan publik, berpihak kepada kepentingan rakyat. Yang dulu misalkan kepentingan untuk yang lain, ya ke depan kepentingan untuk bangsa dan negara termasuk untuk rakyat Indonesia. Karena rakyat butuh TNI, rakyat butuh kepolisian. Oleh karena itu ini dua institusi ini betul-betul bergerak untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Jadi prinsipnya bukan ultimatum tapi mengingatkan seluruh jajaran pimpinan TNI Polri memastikan ke depan bekerja lebih baik lagi dan bekerja lebih keras lagi 57 bulan ke depan. Sehingga apa yang menjadi kebijakan Pak Prabowo betul-betul terimplementasikan di tubuh TNI Polri. Dan kalau sudah begitu artinya negara kedaulatannya terjaga, keamanan juga terjaga, dan TNI Polri juga akan meningkat kepercayaan dari publik. Dan pemerintah ingin memastikan TNI Polri itu tadi berjalan semestinya, yaitu berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia, bukan kepentingan yang lain itu. Tapi ini adem banget ya dengar bahasanya Kang Ujang gitu. Mengingatkan, ini hanya mengingatkan. Tapi apakah setuju mengingatkan atau memang ini ultimatum keras dari Pak Prabowo, Mas Bambang? Bagi seorang dengan kultur militer tidak ada kata untuk mengingatkan itu. Kalau sudah selesai ya selesai seperti itu. Jadi lebih pada warning lah. Kalau tidak dikatakan ultimatum ini warning. Ini warning keras lah seperti itu kan. Sehingga ketika tidak ada perbaikan kinerja bagi kepolisian maupun TNI ke depan, ini ya siap-siap saja ikan dia akan dipotong kepalanya seperti itu. Ikan busuk akan dipotong kepalanya seperti itu. Kalau kita melihat indeks kepuasan masyarakat sepertinya kepada pemerintahan Prabowo, Presiden Prabowo selama 100 hari ini kan sangat bagus sekali, 80%. Tetapi kepada kepolisian nyaris drop kan, sangat bawah sekali. Artinya ini memang juga menjadi perhatian Presiden bahwa ada problem terkait dengan kepolisian, terutama kepolisian ya, karena TNI relatif sudah cukup bagus. Apa saja? Ya banyak ya terkait dengan kepolisian, terkait dengan penegakan hukum, terkait yang pasti penegakan hukum sesuai dengan tupoksinya, kemudian pelayanan yang masih jauh dari harapan masyarakat. Presiden tentu juga akan melihat dan mendengar apa keluhan-keluhan masyarakat selama ini gitu. Banyak kasus-kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat, tapi sampai sekarang juga belum ada progres yang signifikan ya dalam menangani kasus ini. Makanya kalau saya hanya sekedar arahan saja, tentu Presiden tidak perlu menyampaikan hal sekeras yang kemarin disampaikan di Iya, sampai kata-kata keluar begitu ya, ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Nah, artinya serius banget. Ini serius banget karena problematik yang dihadapi negara berkaitan dengan kinerja dari institusi TNI dan Polri begitu? Benar, evaluasi terkait kinerja kepolisian. Tetapi kan kalau saya melihat tidak cukup di situ saja, tidak cukup hanya warning saja, tetapi harus ada langkah-langkah yang lebih strategis dalam melakukan pembenahan kepada dua lembaga ini. Bagaimanapun juga TNI dan Polri ini adalah lembaga yang harus ada selama negeri ini ada. Catatan paling krusial apa yang segera harus dievaluasi ataupun diperbaiki secepat mungkin, apalagi kan sudah mendapat warning dari Presiden? Ya, satu terkait dengan pelayanan dan penegakan hukum yang sampai sekarang masih jauh dari harapan masyarakat, itu yang harus dilakukan. Kalau kita melihat satu kasus saja, kita ambil contoh bulan kemarin ada
pemerasan di konser DWP misalnya. Sampai sekarang juga belum ada langkah-langkah yang lebih signifikan ya terkait upaya melakukan proses pidana misalnya seperti. Padahal itu dampaknya sangat besar sekali bagi negara ini karena bisa mempengaruhi investasi asing. Bagaimana pemerasan itu dianggap sebagai suatu hal yang biasa, yang lumrah seperti itu. Makanya proses pidana itu harus dilakukan oleh pucuk pimpinan Polri, harus segera ada langkah-langkah yang tegas pada pimpinan Polri, dan Presiden Prabowo sudah memberikan warning seperti itu. Baik, saya ingin ke Kang Ujang. Kang Ujang, ini kan ketika kita berbicara soal peringatan tegas lah, saya perhalus lah, peringatan tegas yang diberikan oleh Pak Prabowo terhadap institusi TNI dan Polri ini, apakah memang harus ada perombakan besar dalam tubuh institusi TNI dan Polri ini menurut Anda? Ya, tergantung dari Pak Presiden ya, apakah dibutuhkan atau tidak. Semua tergantung kebijakan beliau. Karena bagaimanapun itu ada kewenangan beliau untuk bisa merombak atau tidak. Kami sebagai prajurit di bawah gitu ya, menunggu saja apa yang nanti akan menjadi kebijakan dan arahan beliau. Ya seandainya dibutuhkan ya kemungkinan ada, seandainya tidak juga ya kemungkinan juga tidak ada. Yang jelas Pak Presiden akan melihat dari kinerjanya itu. Ada ukuran parameter indikatornya, ada kinerja, bukan bersifat yang lain-lain, bukan politis, bukan lain-lain. Artinya Pak Presiden fokus kepada kinerja, apakah kinerja baik, buruk, apa biasa saja, itu akan dinilai. Nah, soal perombakan atau tidak ya kami kembalikan kepada Pak Presiden nanti yang lebih tahu untuk bisa mengukur, menilai kinerja dari para petinggi TNI Polri seperti itu. Kalau dari Kang Ujang sendiri mengukur, melihat apa yang menjadi urgensi yang harus segera diperbaiki sebelum warning itu benar-benar terjadi, ada perombakan dan lain sebagainya. Ya, Pak Presiden punya tim ya, punya tim untuk mengevaluasi. Pertama, yang kedua juga kan ada juga pendapat dari publik, dari masyarakat yang itu juga didengar oleh Pak Presiden. Jadi dua ukuran itu yang bisa dinilai. Artinya dari tim internal kepresidenan ada di istana gitu, lalu juga di saat yang sama publik juga bisa menilai dengan survei-survei yang tentu yang objektif. Nah, disitulah akan terjadi perpaduan data yang akurat sehingga ketika memutuskan apapun terkait dengan kebijakan di TNI Polri itu betul-betul berdasarkan pada kinerja dan keadilan. Artinya berbasiskan kepada kinerja itu. Kami tahu ya dari dulu Pak Presiden itu menilai orang tidak berdasarkan apapun kecuali kinerja. Jadi kinerjanya yang diukur. Jadi TNI Polri sudah pasti akan dilihat kinerjanya itu, baik buruknya akan dilihat. Soal pergantian atau tidak itu ada pada kewenangan Pak Presiden. Baik, saya ingin ke Mas Bambang. Mas Bambang, ketika kita lihat bahwa Pak Presiden ini kan sosok yang tegas, keras, lurus untuk rakyat. Nah, ketika kita melihat sosok pimpinan seperti itu, apakah juga TNI Polri-nya juga harus punya sikap yang sama dengan sosok Presiden Prabowo ini? Harusnya demikian ya. Bagaimanapun juga jajaran di bawahnya ini harus merepresentasikan sosok seorang presiden gitu loh. Ketegasan yang paling penting gitu loh. Keras tentu tidak menjauh dari harapan masyarakat. Tapi kalau saya melihat Presiden Prabowo gayanya saja yang keras gitu. Tapi sebenarnya beliau ini adalah sosok yang tegas gitu loh. Sangat penyayang malahan, menyayangi rakyat ya seperti itu. Makanya hal-hal seperti itulah yang harusnya ditekankan pada dua pucuk pimpinan lembaga ini. Bagaimanapun juga pucuk pimpinan lembaga ini yang paling memiliki kewenangan yang besar untuk mengarahkan jajarannya sesuai dengan harapan masyarakat atau tidak, sesuai dengan harapan presiden atau tidak. Kalau tidak ada, ya otomatis evaluasi itulah yang nantinya akan dilakukan. Kalau menurut Mas Bambang, urgensinya sejauh mana nih untuk menunjukkan kepada presiden bahwa ultimatum itu diserap dengan baik dan ditunjukkan bahwa ada perubahan? Ya, nanti terkait dengan bisa melalui survei-survei ya, dan saya rasa kawan-kawan di kepresidenan memiliki alat itu untuk mendeteksi seberapa jauh kinerja dua lembaga ini terkait dengan kepuasan. Dan sekarang ini sudah zamannya medsos gitu, aplikasi banyak. Tentunya Presiden juga mendengar lah bisik-bisik yang sudah viral ini seperti itu. Makanya tidak ada hal yang bisa ditutupi dan tidak ada bisa yang dibuat seolah-olah sekedar pencitraan saja oleh dua lembaga ini tidak bisa lagi. Tapi yang ada adalah kinerja seperti itu. Ya, baik, semoga sentilan dari Presiden Prabowo terhadap institusi TNI Polri ini dapat menjadi ajang untuk evaluasi diri bagi kedua institusi ini. Terima kasih sekali lagi Mas Bambang dan Kang Ujang telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk semua.